Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya, hari ini kita bakalan bahas penggunaan AI dalam seleksi kerja dan hubungannya sama nilai-nilai Pancasila. Yuk saksikan. Saudari Naya Dwi Rahayu, dipersilahkan. Atas nama Naya Dwi, silakan duduk. Baiklah, terima kasih sudah hadir untuk sesi evaluasi lanjutan. Hari ini kamu akan menjawab beberapa pertanyaan dan sistem AI akan membantu mengevaluasi pola jawaban kamu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, jika kamu mendapatkan tugas baru yang sifatnya mendadak, sementara tugas lama belum selesai, apa langkah yang akan kamu ambil? Mungkin saya akan mengerjakan yang baru dulu karena hal itu mendadak. Baiklah, untuk jawabanmu cukup memuaskan, tapi kita akan melihat pola jawabannya menggunakan asisten AI saya. Analisis suara menunjukkan tingkat keraguan signifikan. Keputusan yang diberikan belum mempertimbangkan prioritas kerja dan risiko yang muncul, menunjukkan proses pengambilan keputusan belum optimal. Baiklah, kita lanjuti pertanyaan kedua. Jika terjadi kesalahpahaman kecil dengan rekan kerja, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan diam dulu agar masalahnya tidak semakin besar. Tadi jawabannya ada diam sedikit ya. Baiklah, kita akan melihat bagaimana pola dalam sistem AI melihat jawaban Anda. Respon kembali mengandung keraguan, pendekatan, diam, berpotensi memperlama penyelesaian masalah, menunjukkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah perlu ditingkatkan. Apakah kamu paham sampai di sini? Baik, saya akan memperbaiki ke depannya. Baiklah, sepertinya pertanyaan saya sudah habis. Terima kasih sudah mengikuti sesi evaluasi hari ini. Semua jawaban sudah kami catat, termasuk analisis dari AI. Kami belum bisa memberikan hasil dari ini karena seluruh kandidat akan melalui proses penilaian akhir terlebih dahulu. Dalam 2-3 jam ke depan, kamu akan menerima informasi resmi tentang hasil seleksinya melalui email atau melalui WhatsApp. Baik, saya akan menunggu informasinya. Kamu kenapa, Nan? Aku habis ketolak kerja. Kok bisa? Ya nih, aku nggak habis pikir kenapa nasibku ditentukan oleh AI. Rasanya nggak adil banget. Jadi gini, sebenarnya banyak orang juga yang menanyakan seperti itu. Contohnya kayak pertanyaan tadi di kelas. Yang seperti apa? Sebentar ya, saya cariin. Yang pertama itu, apakah keputusan yang dibuat oleh AI dapat dianggap adil dan manusiawi jika tidak mempertimbangkan konteks moral dan empati? Ya jelas tidak, AI hanya membaca data, sedangkan AI tidak bisa membaca perasaan. Makanya keputusan ini sangat dingin sekali. Nah, itu kekurangannya. AI itu mungkin bisa sangat akurat dalam mencari data atau apa itu, tapi dia tidak bisa memahami konteks emosional manusia itu secara manusiawi. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah efisiensi boleh mengalahkan etika? Itu dia, sistem bilang keputusannya efisien. Apakah kalau merugikan seseorang itu benar? Seharusnya teknologi itu membantu, bukan menginjak. Betul sih, banyak ahli
Etika juga berpendapat bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan. Ketiga, jika AI menggantikan pekerjaan manusia, apakah sesuai dengan sila kelima? Kan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila pekerjaan manusia tergantikan, lalu banyak yang kehilangan mata pencariannya, apa itu adil? Itu sih dilemanya di dalam teknologi ini. AI mungkin bisa meningkatkan produktivitas, tapi harus diimbangi juga dengan kebijakan yang melindungi manusia. AI harus berlandaskan Pancasila. Sila kedua mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial. Karena itu, AI harus bekerja secara adil, transparan, dan tetap berada di bawah pengawasan manusia. AI itu makin luas dipakai nggak sih? Tapi tetap harus kayak ngikutin nilai kemanusiaan. Iya benar, karena AI itu kan nggak punya hati nurani. Jadi dia tuh tetap butuh pengawasan manusia. Tapi keputusan AI itu bisa bias kan? Makanya manusia harus jadi kayak evaluator gitu. Iya itu benar banget, kan AI itu kan dia tuh harusnya itu transparan, biar prosesnya itu jelas loh, kita itu tahu. Tapi kayak harus dibangun dengan nilai moral, kayak keadilan dan tanggung jawab gitu kan? Iya benar, kan intinya itu AI itu jadi alat bantu, bukan penentu ataupun bukan alat utama kan? Kalau ada kesalahan gitu berarti manusia harus turun tangan gitu. Iya, makanya manusia itu harus turun tangan. Makanya perlunya evaluasi rutin supaya AI itu tetap adil dan damai, aman. Jadi, kesimpulannya itu teknologi harus membantu manusia.